adalah keluarga. Sekolah Iya. pertama bagi anak-anak adalah keluarga. Tapi di samping itu keluarga, baik ayah ataupun ibu juga mempunyai kewajiban ya Pak ya, Iya. untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Jadi dari Pak Fuad sendiri, apa yang sebenarnya ingin ditonjolkan di tema yang satu ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim, Mbak Emily, mitra sekalian. Memang betul, jadi saya sering merasakan kebingungan orang tua. Bahkan ada yang tanya, Oke. saya ingin sekolah yang begini. Misalnya terakhir tuh, ada temen dia alumni SMA dulu bareng. Sekarang anaknya sudah mau masuk SMA. Teman saya dulu teman SMA saya. Baik. Itu nanya, dia panggilnya Pak dosen. Saya mau anak saya sekolah di mondok, dia bilang mondok ya, di pesantren. Oke. Yang ada sekolahnya bagus, tapi tidurnya pakai dipan. Sampai seperti itu. Dia memintanya yang seperti itu? Iya, kriterianya seperti itu. Oke. Tentu saya agak sulit menjawabnya, apalagi kalau sudah ditentukan alirannya, organisasinya. Waduh, lebih repot lagi kan. Nah, oleh karena itu dari pertanyaan seperti itu saya kemudian berpikir, mencoba memahami kebingungan orang tua, ya, terutama di kota-kota lah ya. Di Purwokerto ini sudah mulai tumbuh ya, bagaimana orang tua dihadapkan pada berbagai pilihan ya. Betul. Misalnya otomatis tadi ya, ada yang mau ke pesantren misalnya, karena sekarang di rumah orang tuanya nggak sanggup lihat anaknya sepanjang hari bermain gawai, ya, bermain gadget, ya, bermain smartphone gitu. Jadi dalam pikiran orang tua seperti ini, masuk pesantren aja beres. Di sana tidak boleh pakai HP dan seterusnya. Nah, kira-kira gitu ya. Kemudian ada juga yang memilih misalnya sekolah negeri ya, atau sekolah swasta yang berbasis keagamaan atau yang lainnya. Ada yang memilih madrasah. Nah, saya ini dulu MI-nya, SD-nya itu madrasah ibtidaiyah. Kemudian SMP misalnya, ada yang mau pilih MTS, madrasah sanawiyah. Ada juga sekarang yang mulai muncul, ada sekolah Islam terpadu. Jadi madrasah sebenarnya sekolah Islam, cuma itu sudah lama gitu ya. Bahkan sekolah terpadu ada yang boarding, ada yang tidak boarding. Iya, betul. Ini untuk kalau ada orang yang mungkin kalau mendengar kata pesantren kesannya, wah itu kayaknya tradisional banget tuh. Nah, maka diciptakan istilah boarding. Boarding itu artinya berasrama ya. Kemudian juga ada yang memilih bahkan beberapa tokoh sekolahnya homeschooling, jadi sekolahnya di rumah, ya, mungkin lebih bebas, lebih fleksibel. Ada juga kalau di kota-kota besar seperti Jakarta sudah muncul sekolah internasional, apa gitu saya lupa namanya. Banyak lah sekarang ada istilah, misalnya Jakarta internasional apa gitu ya, atau apalah itu. Jadi bahkan ada yang memilih kejar paket. Kejar paket, mungkin dia sudah bekerja atau mungkin dia dulu ketinggalan nggak sekolah, sudah dewasa, ingin punya ijazah SMA, dia kejar paket. Ya seperti kalau kuliah sekarang karena sudah kerja dia pilih universitas terbuka. Nah, ada juga yang memadukan, ya, bukan hanya satu-satu tadi, tapi bisa dipadukan. Misalnya sekarang ada sekolah berbasis pesantren, ada juga pesantren yang punya sekolah. Jadi dia di pesantren tapi juga di sekolah. Sekolah itu milik pesantren. Ada juga sekarang sekolah berasrama tadi ya, boarding ya, sekolah plus asrama tapi ya mirip pesantren tapi tidak sama persis dengan pesantren. Bahkan pesantren itu sekarang ada dua secara umum ya, ada yang salaf yang murni belajar agama, ada yang modern ya. Pesantren ngaji kitab kuning misalnya, tapi juga plus sekolah dengan pelajaran-pelajaran yang seperti ada di sekolah-sekolah pada umumnya. Bahkan ada juga kalau di beberapa daerah santri, misalnya kalau di daerah Purwokerto ini misalnya di daerah Pasir misalnya, itu di situ dia sekolah SD, tapi kalau sore maghrib ya
dia sekolah diniyah namanya. Kalau sekarang mungkin dia sekolahnya di SD tapi dia ngaji sore. Oh. Bukan TPQ saja, tapi dia lebih tinggi lagi, dia sorenya juga sekolah, tapi ya kayak ada bangku, ada meja, tapi namanya sekolah diniyah. Ada juga sekarang sekolah alam, sekolah berbasis olahraga, dan sebagainya. Nah, ada juga sekolah yang dibedakan berdasarkan organisasi keagamaan. Ada yang menyebut aliran. Di Indonesia ini banyak sekarang. Ada misalnya kalau di masyarakat Nahdliyin atau Nahdlatul Ulama ada lembaga pendidikan namanya Ma'arif, ada MI Ma'arif. Oh, Pernah lihat ya? Iya. Kata-kata Ma'arif itu berarti lembaga pendidikan di bawah Nahdlatul Ulama. Oh. Ya. Ada juga sekolah Muhammadiyah dari SD, bahkan TK ada TK Abel. Kalau yang Ma'arif itu biasanya TK Diponegoro dan seterusnya. Kalau Muhammadiyah ada TK, ada SMP, ada SMA atau MTS, ada Aliyah, sama juga di Ma'arif juga begitu. Ada MTS Ma'arif apa, SMA Ma'arif dan seterusnya. Sekolah yang mana yang terbaik untuk anak saya misal? Tentu saya tidak bisa menjawab karena sesungguhnya tidak ada sekolah yang sempurna. Pasti kita memilih A, pasti ada yang sisi kekurangannya, pasti itu. Tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu menurut saya kita harus mengubah cara pandang. Misalnya ya, kita kasih contoh. Kemarin yang juara matematika itu Oh iya. si Nono Ya. dari Nusa Tenggara kan? Ya, Nusa Tenggara Timur. betul. Coba siapa yang bisa membayangkan juara matematika nomor 1 mengalahkan peserta seluruh dunia ribuan. Sekolahnya di mana? Iya, sekolah biasa. Sekolah kampung lah. Ya, itu kan. Saya tidak mengatakan bahwa itu memang yang terbaik. Kan matematika itu hanya salah satu jenis kecerdasan saja kan. Betul. Tapi kalau itu kita jadikan ukuran, ternyata sekolah biasa di kampung bisa juga berprestasi dalam dunia hitung-menghitung atau mencongak bahasa gampangannya. Pakai sempoa kan itu. Ya. Jadi sekali lagi dari peristiwa ini atau dari kasus ini kita bisa berpikir bahwa sekolah itu bukan masalah di mana, tapi soal bagaimana. Bagaimana belajarnya, ya kan? Intinya seperti itu. Kita tahu lah dalam film Laskar Pelangi itu kan sekolah kampung itu. Ya. Tapi ternyata mereka alumni ada yang bisa dapat beasiswa ke beberapa sekolah luar negeri kan. Ya. Ya itu menurut saya kan berarti bukan ukuran sekolah itu bagus. Entah itu gedungnya, entah itu. Karena yang penting itu interaksinya, gurunya. Meskipun di kampung tapi gurunya inspiratif, gurunya bisa mendrive kelasnya dengan bagus ya sehingga anaknya motivasinya terbangun, bisa saja dia berprestasi. Sebaliknya sekolah yang kelihatannya nyaman, ada AC-nya, sekolah yang mungkin orang kaya ya misalnya ya, fasilitasnya lengkap, tapi ternyata tidak berprestasi. Nah, ini menjadi tantangan buat kita orang tua. Jadi nggak usah kecil hati jika kita mampunya hanya di sekolah yang ya dalam tanda kutip sekolah negeri yang kebanyakan, sekolah di desa, nggak masalah. Tidak ada kemudian jaminan bahwa sekolahnya yang bagus itu kemudian anaknya juga berprestasi. Itu masalah alat tadi. Jadi sekali lagi semua ada plus dan minusnya. Tidak ada sekolah yang sempurna. Jadi yang penting bagaimana kita memberi suasana yang pas ya dengan sekolah yang bagus, dengan guru yang kita percaya dia bisa merangsang anak-anak kita belajar. Termasuk kita di rumah. Jangan lupa, meskipun anak kita sudah sekolah, tugas kita sebagai orang tua itu belum selesai. Jangan terima beres, anak saya udah di sekolah. Guru itu kan baru berapa jam saja kan di sekolah ya. Untuk hal-hal yang tidak kita bisa lakukan seperti ngajarin matematika, ngajari fisika itu serahkan ke sekolah. Tapi tugas orang tua di rumah apa? Mengontrolnya belajar, tetap memotivasi, memberi contoh, ya, mengedukasi di rumah tetap. Terutama pendidikan karakter itu menjadi tugas utama orang tua sebenarnya. Oleh karena itu, bicara sekolah itu sesungguhnya bukan masalah esensinya, itu bentuknya saja.
alat saja. Nah, esensinya itu adalah hakikatnya. Hakikatnya apa? Pendidikan. Jadi jangan menganggap sekolah itu segala-galanya. Nah, yang penting itu adalah pendidikannya. Apakah di sekolah itu terjadi pendidikan yang ideal? Apakah interaksi antara guru dengan siswanya terbangun dengan bagus? Ya. Oleh karena itu, sebagai orang tua kita harus memahami hakikat atau makna atau tujuan, ya, karena kita beranda Islami, ya, bagaimana sesungguhnya pendidikan Islam itu, hakikatnya. Jadi supaya kita tidak terombang-ambing dalam memilih lembaga pendidikan yang tepat atau sekolah yang tepat buat anak kita. Jadi jangan terjebak pada kulit, tapi kita harus memahami isinya, itu clue-nya ya, untuk memilih sekolah yang seperti apa yang akan kita pilih ya. Nah, oleh karena itu, bicara tentang hakikat pendidikan, khususnya pendidikan Islam, maka kita bisa bertanya, apa yang dimaksud dengan pendidikan Islam itu sesungguhnya? Nah, kita mulai dari apa itu Islam atau agama Islam. Karena pada dasarnya kita beragama Islam ini bukan berhenti pada ritual seperti sholat saja, membaca doa saja, hafalan Al-Quran saja, atau Islam dalam dimensi simbol ya. Islam itu peci, sarung, jilbab dan sebagainya. Bukan itu makna Islam yang sesungguhnya. Islam itu intinya adalah keseluruhan tingkah laku kita sebagai manusia yang berislam atau yang memeluk agama Islam. Bagaimana kita perilakunya, termasuk anak-anak kita terpuji, ya, kemudian baik, dan akhirnya memperoleh ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hakikat dari tujuan pendidikan Islam. Jadi dengan kata lain, Islam itu atau agama Islam itu meliputi seluruh tingkah laku manusia dalam hidup kita ini, ya. Yang kemudian dari tingkah laku ini kemudian membentuk keutuhan manusia. Jadi mendidik anak itu adalah dalam rangka menumbuhkan manusia yang utuh, ya, berbudi luhur, berkarakter, berakhlakul karimah. Cuma akhlak itu, karakter itu dibangun atas dasar kepercayaan atau keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tanggung jawab pribadi kita nanti di hari kemudian, di mana hidup kita itu akan berorientasi ke sana. Itulah hakikat dari pendidikan kita sesungguhnya, membentuk manusia yang utuh berdasarkan kepercayaan kita, keimanan kita kepada Allah, kemudian dia berakhlakul karimah dan juga mempertanggungjawabkan nanti di hari kemudian. Nah, itulah sesuai dengan ungkapan yang sering kita baca dalam sholat, ya, terutama yang pakai doa ini, yang biasa disebut dengan doa iftitah. Kita menyatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, intinya sholat kita atau sholatku, kemudian hidupku, matiku, termasuk perilakuku, ya, dharma bakti kita ini dalam hidup ini, itu semua milik Allah atau untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ditanya apa itu pendidikan Islam, itu tentu saja kelanjutan logis dari renungan tentang apa itu Islam. Tadi sudah kita jawab, Islam itu pada dasarnya apa sih sesungguhnya? Nah, kira-kira seperti itu. Ini jadi saya keinget sama beberapa kasus sebenarnya, Pak. Ya, silakan. Jadi ini ada sepupu saya, sama satunya ini saudara dari teman saya. Ini sama-sama mengenai sekolah. Pertama kalau dari saudara saya sendiri, ini memang dari orang tuanya dulu itu pengen nyekolahin dia sambil dipondokin juga. Iya. Karena memang cukup nakal. Nah, itu masalahnya. Cukup bandel. Udahlah, pondokin aja, pesantrenin aja gitu kan. Tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan orang tuanya. Tapi ternyata gimana? Lebih nakal. Dia ternyata jarang di pondok, kabur. Ya, itu. Nah, ini mungkin dari orang tua kan memilihkan yang terbaik untuk anak, tapi belum tentu mungkin cocok dengan anak. Itulah, jadi barangkali begini, memang sesungguhnya sebelum menjawab tadi persoalan kenapa jadi tambah nakal, perlu kita sadari, kita ulangi kembali tadi di sesi sebelumnya, bahwa orang tua itu pada dasarnya adalah garda terdepan dalam mendidik anak supaya berkarakter yang baik. Nakal itu kan kesannya karakternya jelek. Ya. Tapi saya patut bertanya, yang dimaksud nakal itu apa? Nah, itu menurut saya perlu diklarifikasi barangkali ya.
Tapi saya bisa memahami bahwa ada kesalahan memang, seolah-olah pesantren itu hanya urusannya dandani anak nakal. Jadi pesantren itu kayak bengkel. Ya, Nah ini betul, juga perlu betul, diluruskan. Dalam arti begini, mungkin bisa jadi ya pesantrennya mungkin kurang bisa efektif dalam menghentikan kenakalan anaknya. Mungkin ada sistem di pesantren itu yang barangkali ya intinya metode pendidikannya barangkali itu perlu dilihat. Oleh karena itu menurut saya harus kerjasama. Menurut saya kalau memang dari awal akadnya ini anak saya nakal nih, ya bagaimana? Misalnya ya barangkali karena merasa dibuang kali anaknya sehingga kemudian kebetulan mungkin dari pesantrennya mungkin orang tuanya juga tidak menekankan barangkali ya, pengawasannya kurang barangkali sehingga kemudian tidak seindah yang diharapkan oleh orang tua. Nah, memang yang perlu ditekankan ya oleh orang tua itu ya lagi-lagi pendidikan, bukan pengajaran. Ya bagaimanapun memang pesantren pendidikan 24 jam. Tapi kadang-kadang termasuk sekolah juga itu lebih ke pengajaran, bukan pendidikan. Pengajaran itu lebih ke kognitif, ya, hafalan, kemudian apalagi ya terkait dengan wawasan, ya misalnya pelajaran-pelajaran itu kan pengajaran, bukan pendidikan. Nah, lebih ke kognitif kan. Matematika itu kognitif. Memang sebagian dari usaha pendidikan yang menjadi tanggung jawab orang tua tadi itu memang bisa dilimpahkan ke lembaga atau orang lain, misalnya sekolah atau ustadz. Tapi ya sesungguhnya yang dilimpahkan itu lebih banyak pengajaran sebenarnya, pengajaran agama ya, di pesantren itu. Yang dilimpahkan itu pengajaran agama lebih banyaknya. Ya lebih ke latihan beribadah, membaca Quran, doa, tata cara ibadah ritual, pengetahuan keagamaan barangkali yang selama ini lebih kuat. Nah, oleh karena itu menurut saya kita harus mencari sekolah atau pesantren yang fungsi pendidikannya kuat. Termasuk tentu saja ada sistem yang diterapkan di situ. Mungkin jangan sampai kita jatuh ke sekolah atau pesantren yang terjadi kekerasan, jangan lupa, hati-hati. Karena bagaimanapun tidak semuanya atau belum semua pesantren itu dalam tanda kutip sudah ideal karena mungkin keterbatasan dana atau mungkin bahkan ada, mohon maaf ya, pernah terkejadian kan pesantren yang malah pengasuhnya menjadi pelaku macam-macam ya, jadi menyesalkan. Artinya kata pesantren jangan kemudian kita menganggap pasti baik, apalagi pesantren yang masih kecil, yang belum teruji ya, yang belum punya, bahkan yang nama besarnya sudah kita dengar saja bisa terjadi kekerasan kan. Ada kan kemarin di sebuah pesantren ya, kita tidak bisa sebut ya, anaknya mendapatkan kekerasan dari seniornya akhirnya meninggal. Ya tentu kita patut menyayangkan ya. Mungkin ya itu masih ada kelemahan dalam bagaimana pesantren itu mengontrol ya ustadz-ustadznya atau seniornya yang jangan sampai berperilaku atau berbuat kekerasan. Ini juga menurut saya perlu diperhatikan gitu. Jangan kemudian kita hanya katanya bagus tuh katanya itu, saya kesana langsung saja. Nah, kata siapa dulu? Intinya begini, maksud saya tidak mengatakan bahwa semua pesantren pasti kayak gitu, enggak ya. Pesantren yang bagus banyak, sekolah yang bagus juga banyak. Kalau bicara kekerasan di sekolah juga banyak kan. Ya kan, kekerasan juga terjadi di sekolah. Oleh karena itu menurut saya kita harus sering berkomunikasi dengan gurunya, termasuk dengan pihak pesantrennya. Jadi jangan kemudian terlambat. Ya kalau sudah terjadi kan pada akhirnya ya itu sudah takdir. Ya kan, sudah takdir. Ya bagaimanapun ya pihak sekolah atau pesantren itu juga harus memperbaiki sistem pendidikannya. Jika ada praktek-praktek yang kita sebut kalau dalam dunia kedokteran ada malpraktek pendidikan atau malpraktek sekolah, bisa jadi ada, sering kejadian kan begitu. Ustadz atau gurunya melakukan tadi perbuatan yang tercela, itu juga kita harus hati-hati. Itu artinya apa?
orang tua harus selektif ya. Harus selektif betul-betul, jangan kemudian hanya melihat gedungnya, gratis. Ternyata gratis karena memang karena dia lagi mencari murid ya kan, malah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah oleh karena itu menurut saya ya harus bijaksana lah kita, intinya peran orang lain seperti sekolah ya, tadi saya sudah tekankan, garda utama pendidikan itu adalah orang tua. Peran-peran sebagai pengajar itu memang lebih banyak dijalankan oleh sekolah, pesantren, guru ya, itu lebih pada pengetahuan yang sifatnya kognitif. Meskipun ada juga lah guru yang bagus ya, sekolah yang bagus, pesantren yang bagus yang bisa memerankan pendidikan yang bersifat afektif ya, nilai. Biasanya yang berasrama memang harus kita akui, karena kalau berasrama kan memang dikontrol. Kalau tadi ke pesantren tambah nakal ya, itu harus klarifikasi. Kenapa bisa begitu? Nah, tapi intinya untuk segi afektif, pendidikan, psikomotorik itu memang akan lebih mendalam diperoleh oleh anaknya, oleh anak maksud saya, di keluarga yang ya melalui yang benar-benar dibiasakan dari kecil. Artinya orang tua itu juga harus introspeksi. Jangan-jangan mungkin bekal dari rumahnya, doanya kurang, orang tuanya riadohnya kurang. Nah, kira-kira begitu barangkali ya. Sehingga kemudian anaknya yang di pesantren tetap silakan, bagus, alhamdulillah, tapi tetap kita harus kontrol, kita harus mengamati bagaimana sistemnya dan sebagainya. Kita sembari berdoa di rumah, ketika dia lagi pulang ke rumah kan liburan kan biasanya di rumah, kita juga masih punya tanggung jawab. Jadi segi-segi afektif pendidikan ini akan lebih mendalam diperoleh oleh anak itu di keluarganya, di orang tua, dalam suasana pembiasaan. Nah jadi pesantren itu sebenarnya bisa menjadi unggulan karena pembiasaannya. Intinya sekali lagi sebagai kesimpulan barangkali karena waktu, carilah sekolah atau pesantren yang betul-betul mengutamakan karakter, tapi dengan humanis, bukan dengan kekerasan ya, dengan interaksi yang manusiawi, jangan yang kekerasan. Karena bagaimanapun anak itu kan perlu disentuh hatinya, bukan dikerasi saja. Keras itu kalau dalam pengertian tegas itu boleh, tapi keras secara fisik itu adalah praktek pendidikan yang salah. Demikian, semoga bisa menjadi pedoman buat kita para orang tua bagaimana cara memilih sekolah dan pendidikan yang terbaik buat anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.